Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, terutama yang sedang berada di rumah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini, hari ketiga kita laksanakan Ramadan. Alhamdulillah, rahmat dan nikmat Allah masih menyertai kita. Iman kita masih kokoh dan kuat, ibadah kita masih mantap, dan kita hendaklah selalu berusaha menjadi hamba Allah yang taat. Mudah-mudahan kita tetap mendapat rahmat. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat, agar kita selalu mendapat rahmat, marilah kita selalu berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Walaupun kita berada di rumah, rasa takwa tidak boleh kurang. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan orang dengan kebaikan, dan berakhlaklah kamu dengan akhlak yang baik dimanapun kamu berada. Bertakwa kepada Allah itu tidak membutuhkan tempat dan waktu, pokoknya di mana saja kita. Yakinlah kita semua perbuatan, tindak tanduk kita dilihat, didengar, disaksikan oleh Allah. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat, kebaikan yang kita kerjakan, Allah akan membalasi. Maka itulah kaum muslimin dan muslimat, jangan ragu kita berbuat kebaikan, dan jangan kita bimbang menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena hamba Allah yang bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah, kamu yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah itulah yang disediakan surga. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan surga untuk orang yang bertakwa. Arduha samawati wal ardu, surga Allah seluas langit dan bumi, khusus untuk hamba yang bertakwa kepada Allah. Siapa itu? Banyak kriterianya dalam Al-Quran. Di antaranya kita baca dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Ada 5 kriteria orang yang bertakwa yang akan mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. 1. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik waktu sempit maupun waktu lapang. Jika ada kesempatan kita berbuat kebaikan, berinfak, lakukanlah. Karena teman yang paling setia dengan kita adalah infak yang kita perbuat waktu kita hidup. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan kita untuk berinfak. Lebih-lebih saudara-saudara kita sekarang ini, akibat corona banyak yang merasakan penderitaan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan uang. Maka bagi bapak, ibu yang punya rezeki, ada kesempatan berbuat kebaikan, lakukan. Bantulah saudara-saudara kita, sedekahlah untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mereka tidak berputus asa dalam menghadapi problema yang begitu berat. Dia akan tetap yakin Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, wal-kazimin al-ghaiza, orang yang sanggup mengendalikan marah. Jangan emosi diperturutkan, mentang kita hebat, mentang kita punya jabatan, lalu emosi. Jangan. Nanti terjadi penyesalan kalau kita emosi. Kita hadapilah segala sesuatu dengan tenang, sambil qanaah, merasa cukup kita. Emosi jangan diperturutkan, kita harus wal kazimin al-ghaiza, sanggup meredam marah. Karena marah itu al-ghadabu minasyaitan, marah itu dari syaitan. Ingat,
Setan itulah musuh kita. Sungguh banyak orang yang emosi, main pukul, main tendang, jatuh talak pada istri, akhirnya menyesal setelah itu. Agar kita bisa mengendalikan marah, cepat istighfar, cepat berutu, cepat menghindar dari tempat yang kita sedang emosi tersebut. Yang ketiga, wal'afina 'anil nas, saling bermaafan di antara manusia. Mau minta maaf dan mau memberi maaf. Jangan ada dendam di antara kita, apalagi yang kita bersaudara, bertetangga. Mari kita berlapang hati. Jangan kita sakit hati sama tetangga, sama saudara. Maulah minta maaf kalau kita bersalah, maulah memberi maaf kalau orang sudah minta maaf. Yang keempat, orang yang suka berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebenarnya Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baik kamu, sebenarnya Allah mencintai orang berbuat baik. Sedetik sebelum mati ada kesempatan berbuat kebaikan, lakukanlah. Jangan sampai kita malas berbuat kebaikan. Ini adalah untuk bekal yang kita bawa kembali ke hadirat Allah. Karena ujungnya kita pada suatu saat akan menjadi mayat, tidak ada yang tidak. Apapun yang kita lakukan, pandai merawat kesehatan, berjaga diri, namanya supaya jangan mati, pasti mati. Tidak ada yang tidak. Kalau sukatan penuh, perhitungan sampai jalurlah data, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan jadi mayat. Yang kelima, bila kita berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat keji, berbuat yang tidak bagus, cepat istighfar. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Bila orang berbuat zalim, berbuat keji, cepat istighfar, ingat Allah, astagfirullah. Jangan kita menganggap dosa yang kita perbuat akan bikin hati tenang, tidak, membikin hati gelisah. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang sedang berdiam diri di rumah, mari kita selalu menjadi hamba Allah yang bertakwa dimanapun kita berada. Lakukanlah puasa dengan baik dan sempurna. Lakukan sholat dengan bagus. Jangan sampai kita menjadi orang yang malas, orang yang tidak mau beribadah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Terima kasih. Banyak maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Allah akan memberkahi kita semua selagi kita masih hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum